jadi host belum sih? Ayo, Jong. Ini udah ada. Ini udah ada ini ya. Jong checklist satu ya. Ya, sendirian, Ki. Mulai, Ki. Enggak kok, lagi online, Ki, dia. Iya, tadi nggak ada sinyal. Bentar ya. Rizky panik. Masih cuma berdua. Jadi udah mulai ya. Ya. Rizky panik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang budaya organisasi dengan saya sendiri, Ajeng Ayu Pratiwi, NPM 2019-01500618, dan teman saya Reski Nur Khofifah dengan NPM 2019-01500642. Ini bisa di itu. Yang pertama, pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu pola atau sistem yang berupa sikap, nilai, norma perilaku, bahasa, keyakinan, ritual yang dibentuk, dikembangkan, dan diwariskan kepada anggota organisasi sebagai kepribadian organisasi. Kepribadian organisasi inilah yang membedakan dengan organisasi lain, serta menentukan bagaimana kelompok dalam merasakan, berpikir, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beragam serta berfungsi untuk mengatasi masalah adaptasi internal dan eksternal. Adapun tujuan penerapan budaya organisasi ini adalah agar seluruh individu dalam perusahaan atau organisasi itu mematuhi dan berpedoman pada sistem nilai keyakinan dan norma-norma yang berlaku dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya, Mbak Dini. Oke, selanjutnya peranan budaya organisasi. Menurut Huelin dan Hunger pada tahun 1986 secara spesifik mengemukakan sejumlah peranan penting yang dimainkan oleh budaya organisasi. Yang pertama, membantu menciptakan rasa memiliki jati diri bagi pekerja. Maksudnya adalah karena budaya organisasi berisi satu set karakteristik yang melukiskan organisasi yang mana itu membedakan dengan organisasi lain sehingga dapat dijadikan acuan perilaku setiap pekerja dalam organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau hasil kinerja yang ditetapkan. Lalu yang kedua, dapat dipakai untuk mengembangkan keikatan pribadi dengan organisasi. Artinya adalah budaya organisasi mengumpamakan lem normatif yang merekatkan unsur-unsur organisasi menjadi satu seperti norma, nilai, dan kode etik budaya organisasi untuk menyatukan dan mengkoordinasi anggota organisasi. Yang ketiga, membantu stabilisasi organisasi sebagai suatu sistem sosial. Maksudnya adalah budaya organisasi juga dapat mengembangkan stabilitas sosial anggota organisasi yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Dengan begitu, para pekerja dapat mengembangkan rasa memiliki dan komitmen tinggi terhadap organisasi. Dan yang keempat, menyajikan pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma perilaku yang sudah terbentuk. Maksudnya adalah budaya organisasi ini merupakan lem normatif yang merekatkan unsur-unsur organisasi menjadi satu seperti norma, nilai, dan kode etik budaya organisasi untuk menyatukan dan mengkoordinasikan anggota organisasi.
Selanjutnya, Mbak Dini. Budaya organisasi yang sehat. Budaya organisasi yang sehat adalah budaya organisasi yang nilai-nilainya baik, formal maupun informal dianut secara bersama dan berpengaruh positif terhadap perilaku dan kinerja pimpinan serta anggota organisasi sehingga sehat dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal dalam berorganisasi. Budaya organisasi yang sehat dapat dilihat dari beberapa hal, seperti 1. Nilai-nilai budaya organisasi dianut secara bersama oleh seluruh pimpinan dan anggota organisasi. 2. Nilai-nilai budaya mempengaruhi perilaku pimpinan dan anggota organisasi. 3. Membangkitkan semangat berperilaku dan bekerja lebih baik. 4. Resisten atau kuat terhadap tantangan eksternal dan internal. 5. Mempunyai sistem peraturan formal dan informal. Dan 6. Memiliki koordinasi dan kontrol perilaku. Selanjutnya, menciptakan budaya organisasi. Di sini ada 3, budaya pelayanan, budaya organisasi positif, dan budaya perayaan. Pada menciptakan budaya organisasi ini, maksudnya adalah budaya pelayanan, itu memang membutuhkan waktu untuk membentuknya. Namun, budaya pelayanan akan semakin meresap jika secara konsisten dan terus-menerus melakukan program dan kampanye pembentukan budaya layanan. Oke. Selanjutnya dibacakan oleh Reski. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menciptakan budaya organisasi pelayanan, di mana budaya pelayanan memang membutuhkan waktu untuk membentuknya. Namun, budaya pelayanan akan semakin meresap jika secara konsisten dan terus-menerus melakukan program dan kampanye pembentukan budaya pelayanan. Nah, ada beberapa kunci yang harus dipelajari guna mendapatkan budaya pelayanan. Yang pertama, ada budaya melayani harus dibentuk karena pilihan, bukan karena kebetulan aja. Yang kedua, budaya melayani pelanggan dengan baik sangat penting untuk memastikan tingkat pelayanan yang diberikan kepada pelanggan itu serta berguna dalam mempertahankan tingkat konsistensi pelayanan yang tinggi yang diberikan. Yang ketiga, ada tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan akan menentukan perbedaan konsumen dan identitas perusahaan. Yang keempat, untuk dapat menghasilkan pelayanan yang baik dan sempurna, maka setiap perusahaan harus mampu melaksanakan lewat pemimpin yang berkualitas dan berkinerja baik. Nah, keempat hal tersebut, yakni hasil kepemimpinan, budaya kerja, dan karyawan merupakan hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan proses dalam memanajemen sebuah organisasi agar dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan tujuan perusahaan. Lalu selanjutnya ada menciptakan budaya organisasi positif. Budaya tempat kerja yang positif itu mengarah pada peningkatan produktivitas, semangat kerja karyawan yang lebih baik, dan kemampuan untuk mempertahankan pekerja yang terampil. Nah, ada 5 cara menciptakan budaya organisasi positif, yaitu yang pertama, menjelaskan visi organisasi atau perusahaan, di mana dengan memberikan penjelasan tentang visi perusahaan secara jelas, setidaknya karyawan itu memiliki pemahaman yang baik di mana posisi mereka itu nantinya dalam sebuah organisasi tersebut. Yang kedua, ada mencari sikap positif. Pada saat melakukan proses rekrutmen, setidaknya carilah kandidat yang memiliki sikap positif dalam bekerja. Karena calon karyawan yang tidak memiliki semangat bekerja akan cepat membuat suasana kerja itu menjadi tidak menyenangkan. Yang ketiga, membangun komunikasi efektif. Karena dengan menerapkan komunikasi yang baik akan dapat mendorong interaksi yang lebih intensif antara karyawan dengan kepemimpinannya. Mereka dapat melakukan hubungan secara timbal balik dan menyampaikan keluhan ataupun aspirasinya secara cepat. Hal ini tentu saja akan menumbuhkan rasa menghormati dalam sebuah budaya yang positif. Lalu yang keempat, ada melibatkan karyawan secara aktif. Gimana maksudnya itu? Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, perusahaan dapat melibatkan karyawan secara aktif
dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh manajemen. Hal ini akan membantu mereka untuk terlibat secara aktif di perusahaan dan pada akhirnya dapat menimbulkan perasaan positif tentang peranan dan keterlibatan mereka di perusahaan. Lalu yang kelima, ada memberikan penghargaan kepada karyawan. Maksudnya itu, dengan memberikan penghargaan kepada karyawan atas prestasi kerja mereka merupakan hal yang sangat dinantikan oleh seluruh karyawan. Karena penghargaan tersebut merupakan bukti bahwa mereka serius dalam bekerja dan merupakan sebuah pengakuan terhadap kinerjanya. Iya, selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada menciptakan budaya organisasi perayaan. Dalam menciptakan budaya organisasi perayaan ini, biasanya perusahaan mengadakan suatu event yang dihadiri oleh seluruh pegawainya, mulai dari anggota yang sudah senior hingga anggota baru atau muda. Terus ada beberapa hal yang dapat menciptakan budaya organisasi perayaan. Yang pertama itu dilakukan rutin oleh sebuah perusahaan. Contohnya seperti Dies Natalis. Dies Natalis itu kan dirayakan biasanya setiap tahun ya, karena ulang tahun perusahaan misalnya. Terus yang kedua ada dihadiri oleh petinggi perusahaan, pegawai, mitra kerja, dan bahkan sampai diliput oleh media berita. Yang ketiga, dapat meningkatkan suasana kekeluargaan antar pegawai, karena melalui acara ini membuat petinggi perusahaan dapat mengingat kembali kisah haru pada saat mereka membangun perusahaan. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menjalin koneksi antar pegawai sehingga membuat mereka dapat saling mengenal dan timbul rasa kekeluargaan. Yang terakhir, dapat meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja, bahkan menemukan mitra kerja yang baru. Hal ini karena saat acara Dies Natalis dilakukan, biasanya perusahaan itu tidak hanya mengundang karyawannya aja, tetapi mitra kerja lain, dan dapat diliput dengan media berita. Itu membuat perusahaan itu menjadi lebih dikenali oleh masyarakat umum, sehingga akan muncul perusahaan baru yang akan tertarik untuk bekerja sama, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Saya mau bertanya dong, Mbak Reski. Iya, Mbak Frida. Jadi tuh, kan tadi tentang budaya organisasi ya. Nah, kan nggak semua budaya itu cakep ya. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana kalau kalian nih, Ajeng dan Reski, ada di suatu organisasi atau perusahaan yang budayanya itu jelek, kayak terlalu mengagung-agungkan kekeluargaan atau terlalu apa-apa, ayo dong solid kita keluarga gitu kan, kayak apa sih gitu. Padahal kan kadang di organisasi atau di perusahaan itu ya kita profesional aja, kalau nyari duit ya udah gitu, kayak pulang gitu kan. Nah, kalau misalkan ada budaya jelek kayak gitu, Reski sama Ajeng apa yang dilakuin ketika terjun di organisasi seperti itu? Ditampung dulu aja ya Mbak Frida. Ya. Di sesi pertama ada 3 pertanyaan. Jadi 2 orang lagi kalau ingin bertanya silakan. Saya mau bertanya. Iya Mbak Sita. Saya Reisita dengan NPM 2019-1500623. Ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apakah budaya organisasi merupakan bagian dari identitas suatu organisasi? Lalu, benarkah mengubah budaya organisasi bisa meningkatkan? Terima kasih kembali Mbak Sita. Selanjutnya satu lagi. Saya Mbak Reski, Mbak Ajeng, saya Safitria Zahra dengan NPM 663 ingin bertanya. Budaya organisasi itu kan pasti berbeda-beda di setiap
instansi ataupun organisasi itu tersebut itu sendiri. Nah, ada organisasi yang memiliki budaya atau udah bagus lah gitu budaya organisasinya. Nah, ada juga yang masih lemah. Menurut kelompok kalian, menurut Mbak Reski dan Mbak Ajeng, bagaimana suatu organisasi atau instansi itu? Maaf Mbak Dulu ya. Safa, yang terakhir dia nggak kedengeran. Bisa diulangin lagi yang terakhir aja. Ya, jadi intinya pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana cara menyelaraskan lemahnya budaya organisasi di suatu organisasi atau instansi tersebut? Ya, baik, ditampung dulu ya Mbak Safa ya. Oh ini karena masih ada 7 menit lagi sebelum Zoom-nya selesai, kita bablasin sampai 6 pertanyaan aja yuk. Jadi ntar tinggal dijawab itu di Zoom yang baru. Ya. Jadi untuk penanya yang selanjutnya dipersilahkan. Ya, Mbak Reski. Ya Mbak Rani. Ya, terima kasih sebelumnya. Di PPT tadi kan ditulis bahwa budaya organisasi yang sehat, salah satunya itu adalah nilai-nilai budaya organisasi dianut secara bersama-sama oleh seluruh pimpinan dan anggota organisasi. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana jika ada salah satu karyawan atau anggota organisasi tersebut tuh melanggar budaya tersebut. Terdengar nggak? Kedengaran kok. Makasih Mbak Rani. Oh iya. Ya, Selanjutnya dia yang bertanya lagi nggak? Masih ada dua pertanyaan lagi. Saya ingin Iya bertanya. Mbak Bunga. Nama saya Bunga Tahira, NPM-nya 669. Dengan adanya budaya organisasi kan untuk membuat anggota atau keluarga atau karyawan menjadi motivasi dan semangat dalam bekerja. Silakan. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran kok. Oke, lanjut ya. Ya. Dari awal deh. Adanya budaya organisasi kan untuk membuat anggota atau karyawan menjadi termotivasi dan semangat dalam bekerja. Namun nggak bisa dipungkiri kalau nggak semua orang punya semangat itu. Nah, bagaimana kalian menjadikan organisasi itu kuat dengan menerapkan budaya organisasi ke seluruh anggota? Makasih. Ya, terima kasih Mbak Bunga. Satu lagi yang mau nanya. saya ingin bertanya. Ya Mbak Alvin. Kedengaran kan? Kurang terdengar Mbak. Mungkin bisa diulang, Mbak. Menurut kalian, budaya organisasi mempengaruhi lingkungan yang ada di dalam organisasi tersebut tidak? Ya. Terima kasih Mbak Alvin. Sama-sama.
Oke, baik teman-teman, karena sisa waktunya juga sisa 2 menit. Kan bisa sambil ganti room aja ya. Jadi room Iya. baru.